Pernah nggak sih ngerasa di dunia yang serba cepat dan penuh notifikasi ini bisa fokus tuh rasanya kayak punya superpower? Nah, pertanyaannya, gimana cara dapatin superpower itu? Tenang, hari ini kita bakal bedah tuntas rahasianya langsung dari buku Fokus karya Daniel Goleman. Tahu kan rasanya? Otak tuh kayak punya 100 kali tab browser yang kebuka barengan. Pikiran loncat dari email ke chat grup, terus ingat tugas yang belum kelar. Aduh, ujung-ujungnya nggak ada yang bener-bener beres. Dan kita malah capek sendiri. Relate kan? Eits, tapi tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan untungnya lagi, di era yang super berisik ini, Daniel Goleman tuh udah nyiapin semacam petanya buat kita. Peta buat ngambil alih lagi kendali atas perhatian kita. Siap? Oke, ayo kita mulai petualangannya. Oke, jadi Goleman tuh ngebagi fokus jadi 3 kunci utama. Simpelnya, ada 3 level perhatian yang kalau kita kuasai, ini bisa benar-benar ngubah cara kita ngelola diri sendiri, hubungan sama orang lain, bahkan cara kita melihat masa depan. Kedengarannya keren kan? Nah, ini dia 3 pilarnya. Pertama, ada inner focus. Ini soal menguasai diri sendiri. Kedua, other focus, gimana caranya kita memahami orang lain. Dan yang ketiga, outer focus, yaitu kemampuan buat ngelihat gambaran besarnya. Oke, sekarang kita bakal kupas satu persatu ya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya, yaitu inner focus, fokus ke dalam. Ini tuh intinya tentang gimana kita bisa paham dan ngelola dunia di dalam kepala kita sendiri. Dua jagoannya di sini adalah self-awareness alias kesadaran diri dan willpower alias kekuatan tekad. Goleman bilang, kekuatan tekad memainkan peran krusial dalam menentukan arah hidup kita. Dan ini bener banget. Kekuatan tekad tuh bukan cuma soal nahan diri buat gak jajan kopi mahal ya. Tapi ini tuh kayak mesin pendorong yang bawa kita buat ngeraih tujuan-tujuan besar. Makin kuat mesinnya, ya makin jauh kita bisa melaju. Dan ini bukan omong kosong loh. Ada buktinya. Sebuah penelitian jangka panjang yang keren banget ngikutin 1.000 anak selama 20 tahun. Hasilnya, gila, anak-anak yang waktu kecil punya willpower tinggi, 96% diantaranya pas dewasa tuh terbukti jauh lebih sukses. Mereka lebih sehat, lebih kaya, bahkan catatan kriminalnya lebih bersih. Ini bukti nyata betapa pentingnya ngelatih willpower dari sekarang. Nah, ngomongin soal jadi ahli, kamu pasti pernah dengar kan aturan 10.000 jam? Katanya kalau mau jago, ya latihan aja selama itu. Ternyata, menurut Goleman, itu cuma mitos kalau latihannya gitu-gitu aja. Yang benar itu bukan cuma praktis biasa, tapi deliberate practice. Bedanya apa? Ini bukan sekedar ngulang-ngulang, tapi kita latihan dengan sadar, fokus, dan terus-menerus nyari cara buat jadi lebih baik. Kualitas bukan cuma kuantitas. Ini nih salah satu skill andalan dari inner focus. Namanya meta-awareness. Gampangnya ini kemampuan buat jadi semacam penjaga di dalam pikiran kita. Jadi pas fokus kita mulai kabur, si penjaga ini langsung sadar. Contoh paling gampang, pas lagi ujian, terus tiba-tiba ngeblank. Nah, orang yang punya meta-awareness bisa sadar, kok aku panik? Terus dia bisa ambil napas, nenangin diri dan balikin fokusnya lagi. Keren kan? Ini bener-bener game changer. Oke, urusan sama diri sendiri udah mulai kepegang nih. Sekarang kita naik level ke pilar kedua, other focus. Fokus ke orang lain. Ini semua tentang kekuatan empati. Nah, yang menarik, Goleman ngebagi empati jadi 2 sisi. Ada empati kognitif, ini soal aku tahu apa yang kamu pikirkan. Ini penting banget buat negosiasi atau persuasi. Terus ada empati emosional, ini lebih ke aku merasa apa yang kamu rasakan. Nah, yang ini kuncinya buat ngebangun hubungan yang benar-benar dalam. Nah, disinilah letak bahayanya kalau nggak seimbang. Empati kognitif doang tanpa diimbangi rasa peduli atau empati emosional bisa jadi senjata yang sangat berbahaya. Ini tuh skillnya para psikopat. Mereka jago banget baca orang lain buat manipulasi, tapi mereka sama sekali nggak ngerasain koreksi emosionalnya. Jadi, kenapa sih empati ini penting banget? Ya karena manfaatnya super nyata di kehidupan sehari-hari. Mulai dari ngebangun kepercayaan, bikin kerja tim jadi lebih solid, sampai mencegah konflik yang nggak perlu. Bahkan ada data menarik loh, dokter yang nunjukin empati ke pasiennya ternyata lebih jarang dituntut. Sip, sekarang kita sampai di puncak piramida. Level tertinggi dari fokus, outer focus. Ini bukan lagi soal diri sendiri atau orang lain, tapi soal kemampuan kita buat melihat gambaran besarnya, berpikir jangka panjang, dan sistematis. Salah satu jebakan paling umum yang bikin banyak orang atau bahkan perusahaan gagal adalah fokus yang terlalu sempit.
Kita sering banget kejebak mikirin hasil atau keuntungan jangka pendek, sampai kita jadi buta sama konsekuensi besar yang nunggu di masa depan. Mau contoh yang paling jelas? Kita lihat aja kisah BlackBerry versus Apple. Dulu di awal 2000-an, BlackBerry itu rajanya kan? Tapi fokus mereka sempit banget, cuma di keyboard fisik sama email. Terus di 2007, Apple datang dengan iPhone. Fokus mereka jauh lebih luas, ekosistem aplikasi dan pengalaman pengguna. Hasilnya, ya kita semua tahu siapa yang bertahan dan jadi raksasa hari ini. BlackBerry gagal total karena visinya terlalu sempit. Dan inilah yang membedakan pemimpin biasa dengan pemimpin yang hebat. Seperti kata Goleman, pemimpin yang hebat mampu mengarahkan fokus sebuah organisasi ke tempat yang tepat di waktu yang tepat. Mereka punya outer focus ini. Mereka bisa baca masa depan dan ngarahin seluruh tim ke sana. Bukan cuma sibuk sama apa yang berhasil kemarin. Jadi, poin kuncinya apa? Fokus itu ternyata jauh lebih dari sekedar konsentrasi personal atau nggak gampang keganggu notif. Ini adalah sebuah skill set lengkap yang hubungin kesadaran diri, kepedulian sama orang lain, dan visi jangka panjang. Dan kabar baiknya, semua ini bisa dilatih. Siapapun bisa jadi lebih baik dalam hal ini. Nah, sekarang giliran kamu. Setelah kita bedah 3 jenis fokus ini, inner, other, dan outer, coba direnungin sejenak. Kira-kira fokus mana nih yang paling pengen kamu latih sekarang juga buat bikin perubahan besar dalam hidupmu? Coba pikirin ya. Terima kasih banyak udah nyimak rangkuman kali ini.